sudah membahas tentang cerita kisah nyata bahwa Allah memilih Maryam sebagai manusia wanita terpaling utama di alam semesta. Pilihan Allah mengajarkan kepada kita bahwa memilih itu tentu harus dengan pengetahuan, dengan pertimbangan. Kemarin kita garis bawahi karena tahun depan menjadi tahun politik, tahun kita akan disuruh milih bupati, milih gubernur, milih presiden, tentu harus dengan pertimbangan-pertimbangan pengetahuan yang masak, pertimbangan-pertimbangan yang akan membawa manfaat, membawa kebaikan selama pemerintahan 5 tahun ke depannya. Jangan sampai pilihan itu kita jatuhkan dengan pertimbangan yang pendek, apalagi dengan prinsip pokoknya sing tak pilih ya sing bayar. Biasanya orang bayar sesuatu ya karena ada maunya gitu kan. Makanya harus hati-hati ya, kita berikhtiar, namanya berikhtiar, wajib untuk memilih sebagaimana Allah gambarkan, Allah ajarkan. Karena Allah Maha tahu, maka pilihannya tidak pernah meleset. Kalau kita bagaimana? Jarku tak pertimbangkan ya, dasarnya ya berbagai macam lah, orang sekedar sing diawe duit iku ya dimilih men kok masa depan Indonesia, rakyat Indonesia 5 tahun mengarep kok penak ternyata ora dadi, atau ternyata saya terpilih ternyata ya kayak kae asem mana. Ini dari kacamata agama kita sudah lepas. Karena barang siapa berusaha sebaik mungkin, memikirkan sepanjang mungkin, sedalam mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, kok ternyata pilihan kita keliru, kita sudah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala. Dengan yang ungkapan yang sering berlaku, manijtahada fa asaba falahu ajroni wa manijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa sing bersungguh-sungguh, nah ini istihad, sungguh-sungguh apa saja, bukan hanya masalah memilih, mempertimbangkan apa saja. Karena juga dalam bahasa Indonesia ada ungkapan kan, sesal dahulu pendapatan, bagaimana ya? Maksudnya pikir dahulu apa ya? Pikir dahulu pendapatan gitu. Sesal kemudian tiada berguna lah, keprilah maksudnya lah. Pokoknya berusaha merenungkan, memikirkan ke depannya. Kalau ternyata nggak pas, ya sudah. Kalau di dunia kalau kita gagal bisa ngulang lagi. Kalau pilihan presiden 5 tahun sekali, presiden pilihan bupati 5 tahun sekali. Tapi kalau pilihan akhirat, wis kadung mati orang bisa dibaleni. Dan Allah banyak mengabarkan, aja ngasih kowe gue ngemben bareng arep mati nembe ngomong, ya Allah aja siki nyenguli mati lah, delamane esuk ngono sedekah. Ya. Jangan sampai kita mengalami pertama ketika malaikat Israel sudah di hadapan kita minta tempo. Ya ketinggi 70 tahun ngapa? Oh kayak malaikat siapa, kayak ceritanya Firaun cara bahasa kita. Malaikat Israel gemletek. Firaun wis cengep-cengep naring lautan, ora ana sing ketone arep bisa nulungi, wis jelas ge mikire jelas nyong mesti mati. Iya lah wis lah nyong tobat. Wis. Gemletek pol blebek nasen gawe. Gitu kan bahasanya gitu. Itu kita diingatkan. Makanya itanim khamsan qabla khamsin, mumpung isi nom aja nunggu tua, mun buang yang tua lah tobat. Mbok rika mien lagi nom ya nakal kuwi di prinsip dia mutna wong tua jare mbiyen birikake nom nakal. Ya nyong nakal ya wajar men tobatnya ngerwis tua. Ya lamun kowe tekan tua apa kowe bisa menjamin? Syabab qabla haramika. Mumpung es yomber sedurunge sempit, si omber kelantang-kelantung sedina met nganggur tingtung, ora boleh amal malah pun gawe dosa tok. Barang wis ora ana wektune wis mepet kare aduh jan ngarep piye lah wis ora bisa. Sihataka qabla
sakomika, mumpung lagi sehat. Bareng puasa, bareng meriang. Pengen tahajud, kepengin kiye, wis angel. Ya mangain mau kepengin. Tapi perintah Rasulullah kan mumpung isi sehat, manfaatkan, isi bisa puasa sunnah, isi bisa tahajudan, isi bisa ngapa-ngapain, dolakona kabeh. Dipilih-pilih. Wa gina ka qabla fakrika, mumpung isi sugih sedurunge melarat. Pol-polane mumpung isi urip. Karena Allah memperingatkan di Al-Quran itu banyak sekali orang-orang yang menjelang mati nembe menyesal. Wis mlebu neraka nembe la robbirjiun, balik nang sedela Gusti Allah nyentok salat. Dus. Ngono fadzukul adzab bima kuntum ta'malun. Raksana apa ngono kat miyen ora mempan temen hidayah. Ini ada peringatan-peringatan bagaimana cara kita memilih. Kemarin dengan firman Allah, innallaha astafaki. Setelah Allah memilih Maryam sebagai wanita utama, juga Allah memberikan pesan kepada Maryam di situ kemarin. Yang pertama bagaimana? Uqnuti li rabbiki. Wis dipilih Gusti Allah dikabarna tetep uqnuti li rabbiki sing taat maring aturane Gusti Allah. Wasjudi ajak lalen beli salat. Warka'i ma'ar rakiin ajak lalen bergabung dengan jamaah biar jadi orang-orang yang soleh. Dan kemarin ceritanya sahabat-sahabat ayahnya Maryam siapa namanya kemarin? Ayahnya Maryam siapa? Imron. Ibunya Maryam? Malah kebetulan ibunya ya bapak kelalen. Hana. Karena bapaknya Maryam Imron itu meninggal sebelum Maryam lahir, Maryam jadi anak yatim. Para ustadz, para kiai, para rahib, para pendeta di situ kepengin menjadi orang tua asuhnya, jadi pada berebut. Kemudian akhirnya pemenangnya ditentukan dengan undian. Undiannya caranya adalah dengan pena, dengan pulpen lah, atau mungkin harus pakai pring apa itu di jenenge dewek-dewek kena. Ngosapa sing kemelem dewek, apa sing kemambang dewek ya kowe lah sing acara siki ya kompimpak pakai priwe lah gitu. Nah, kabar ini terjadi 5 abad sebelum Nabi Muhammad lahir. Berarti kan Nabi kan enggak tahu kalau enggak diceritain sama Allah, karena Nabi tidak bisa baca teks, misalnya membaca buku ya orang ngerti. Tapi benar ini menunjukkan bahwa kita makin yakin ya Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi, jangan sampai ragu-ragu. Mama yang tiku anil hawa, ucapannya bukan berdasarkan kemauannya dewek, tapi in huwa illa wahyu yuha, melainkan karena bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan pelajari ayat 45 ke belakang. Tadi malam saya nonton YouTube sebentar, dapat ilmu lagi gitu. Kalau niatnya ilmu ya ilmu lah gitu. Innamal a'malu binniyat. Jadi Ustadz Dasat Latif diundang ceramah sama Raffi Ahmad, terbang dari Sulawesi 2 jam ke Jakarta. Lagi ngaji sing buka HP, nyong ngobrol jam 2 tuh malah kon ngisi pengajian jenengan buka HP, tutup HP-nya. Tapi bukan itu yang menjadi kesan saya, bahwa pertama digabung dengan tadi yang saya habis subuh. Ini kalau saya mau ngisi hari subuh ngaji dulu Bu. Belajarnya kan nggak tambah ilmunya. Pertama ngaji, orang gelem mulang, telu ngamalaken sing wis diwarai. Ini tambah ilmunya terus gitu. Saya baru tahu bahwa pemahaman innallaha ala kulli syai'in qadir itu apal banget kita nggih. Apal kecapal innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in. Tapi kadang-kadang kelalen maksudnya. Sehingga sering nyalahna wong liya itu kan. Kemarin kan sudah dikasih tahu bahwa tidak ada apapun yang terjadi tanpa izin Allah. Nah, oleh karena itu agar kita digawe kesuh nang wong, ya jak soning wong ngomong biasanya Gusti Allah. Kudune kayak gue. Nah, ternyata memahami innallaha ala kulli syai'in qadir itu ada 2 pemahaman. Kekuasaan Allah itu satu, ada yang melalui hukum sebab akibat yang disebut dengan sunnatullah. Sing gani ya panas, itu sunatullah. Sing jenengane es ya nyes gitu. Sing jenengane
anggar ana banyu mili wis godhong tiba nang banyu ya melu mili ning banyu gitu kan. Tapi tadi malam saya dapat cerita bahwa ada makna kedua, ada yang namanya kekuasaan mutlak Gusti Allah. Kalau yang tadi misalnya dicontohkan normalnya hukum Allah sunnatullah, contohnya anggar anak banyu milih ngidul disokna anak ketiban godhong nang banyu ya melu milih ngidul, itu hukum sunnatullah. Tapi dengan kekuasaan mutlaknya Allah ternyata bisa baik gedebuk sing nang kaline milih ngidul tapi malah melayune ngalor. Viral ku ya. Yaitu dicontohkan adalah misalnya ketika bayi Nabi Musa dihanyutkan sama ibunya. Oh kepikir selama ini nggak tahu. Saya pikir ya ngikutin arus sungainya. Jadi gambarannya kalau di sebelah sana ini sungai kono sungai Dondong. Sebelah kanan ada sungainya mendekati istananya Firaun. Tentu sama ibunya Nabi Musa dihanyutkan ya men aja. Lho ngono kan waktu itu kan keputusannya pokoknya asal anak bayi lanang mateni gitu kan. Itu bertahun-tahun itu. Terus saya baca apa ya tadi bahwa ya pokoknya itu kan berawal dari mimpi Firaun lah. Mimpi Firaun bahwa akan ada berdasarkan tafsir mimpi dari para ahli akan ada bayi dari Bani Israel yang akan menghancurkan dia dan keluarganya. Maka akhirnya keputusannya pokoknya asalnya bayi lanang ya wong meteng pertama wong meteng disit, wong meteng didata, sensus. Tunggoni laire HPL kapan, pokoknya nganti lahir lanang langsung jiot pateni gitu. Nah, Nabi Musa anak sama istrinya diwahyukan oleh Umi Musa. Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, anik di fil yami wis Musa gledang apa nang aring ngono. Aring petis sok nang aring kali. Jadi kira-kira ya mestinya main melayu mengana. Kalingane malah mengana. Tanpa mesin. Ya kapal pakai mesin ora gumun ora tenaganya. Itu artinya ya kalau Allah berkehendak asal itu kehendak mutlaknya Allah ya mesti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi makin mantap kita bertuhan Allah itu. Jangan sampai punya pemikiran kayak alasannya mentuhankan selain Allah. Hebatnya nanti coba. Siapapun yang misalnya kayak Firaun ngaku Tuhan, Firaun kok ngaku Tuhan kepriwe wong kuwi Ramadan bahkan cot lemes. Jal telunggina aja madang. Tuhan kok lemes wagu temen. Kan gitu lah. Kan Tuhan Maha Kuasa. Ketika ditanya, Tuhanmu apa? Tuhanku yang menghidupkan mengatakan, aku juga bisa gampang menghidupkan. Gawangan kowe, tahanan loro. Pateni kowe to, mati itu pateni nang nyong. Allah Maha Kuasa. Termasuk di sini kekuasaan mutlak Allah adalah yang diberikan kepada Maryam. Apa itu? Kalau kemarin kekuasaan kepada Zakaria, Nabi Zakaria umur berapa kemarin punya anak? Malanmu 120 tahun. Bojone umur 78 tahun. Yang Allah berkehendak bisa bayan, tapi itu melalui hukum sebab akibat. Artinya ada suami, ada istri, ada Zakaria, ada istrinya gitu. Tapi kalau yang sekarang ini adalah kita akan diingatkan tadi dalam tafsir yang saya dengarkan tadi, kata id umumnya itu terjemahnya adalah ingatlah. Tetapi itu mengandung makna bukan ingatlah, itu ketika. Tapi bahasa ini ingatlah ketika, maksudnya ini pembelajaran buat kita. Monggo sebelum kita bahas, kita baca dulu suratnya Ali Imran ayat 45 ke belakang. Kamu dibuka? Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih kuat. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min Yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Tarik napas dulu. Yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Sedikit demi sedikit kita bahas. Kalau terjemahan di bahasa Indonesia biasanya ketika ada id itu ada kata-kata dalam kurung ingatlah. Ini menjadi sebuah pembelajaran. Idz qalatil malaikatu nalikane malaikat berkata
Kepada siapa? Kepada Maryam. Malaikat siapa? Malaikat yang Allah utus untuk berkomunikasi dengan manusia adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Israil ora takon-takonan. Orang anak il ngapa ngene? Nyung diperintah kok nyebut nyawamu, siapa burung? Ora. Wes pokoke langsung bae. Ya ada cerita malaikat Israil sempat tanda tanya kan, manten bingung iki jare wong kon dipateni kon dicabut nyawanya nang India malah kok senengane bae ya. Kowe nek bener ora keperintahe. Ternyata anak orang let suwe wong arep lunga mung India. Nah, ternyata gue gitu. Artinya kalau Allah menakdirkan seorang mati di mana, mati bagaimana itu Allah ciptakan sebabnya. Ilalah karena takdirnya wong ki arep mati ketabrak motor. Ya sing biasa nang omah bae ora tulung-tulung dadak ndalan iku. Itu marani takdir. Ya kita suka marani takdir dari malaikat yang ditafsirkan dalam ayat ini walaupun hanya disebut malaikat, bahkan juga ada kata-kata kolat kan kayak wadon. Apa malaikat wadon apa lanang sih? Suruh saya dipikir. Yang jelas dalam Al-Quran kalau malaikat itu domirnya pakai domir muannas, tapi bukan berarti malaikat telan wadon. Nah, kalau gambaran malaikat biasanya nang gambar internet ya nak malaikat lanang apa malaikat wadon nganggo cuwiwi disopi mundur-mundur apa dhuwure. Anu khayalan lah, malaikat lah kayaknya Rasulullah. Dan di sini Maryam. Dan ketika dalam ayat lain ketika malaikat Jibril itu menghadap Maryam itu dia menyerupai. Jadi menyerupai seorang laki-laki. Dalam hadis ketika mengajarkan apa itu iman, Islam dan ihsan, malaikat Jibril juga kan diceritakan oleh sahabat bahwa ketika suatu hari tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang syadidu bayadis siyab, kelambinya putih banget. Syadidu sawati sya'ar, rambutnya ireng banget. Terus dosen saya anak sempat ya menyangkal pernyataan hadis ini, orang masuk akal temen masa malaikat adu dengkul karo Muhammad kaya wong dadi wong. Ya kita dalam ayat ini saja kan bahwa pokoknya pernah ada malaikat Jibril itu datang kepada Maryam dalam wujud sebagai seorang laki-laki, manusia wujudnya. Artinya kan kita pahami bahwa malaikat bisa mendo gitu ya, menyerupai lah. Bahkan juga ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, apa bukan Nabi Ibrahim apa ya? Nabi Ibrahim apa Nabi Lut? Nabi Ibrahim ya? Oh Nabi Ibrahim kayaknya lah. Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Lut seumur semasa sewaktu. Kan datang beberapa malaikat nyaru jadi laki-laki ganteng-ganteng. Sementara umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, anger wong lanang ganteng wis gule saser wis kepengin kaya ngapa ya kowe. Ya tenang iki malaikat ora bakal bisa menyentuh kita gitu. Nah, ini sekali lagi ini di sini dijelaskan bahwa malaikat Jibril yang dalam ayat lain nanti ketemu di beberapa ayat berikutnya, dia bukan di surat ini mungkin, berwujud laki-laki. Sehingga Maryam waktu itu karena dari bayi dari kecil bertempat di masjid terus nggak pernah ya istilahnya kayak bocah sikius, kadang bocah SMP, cara SD wis ngerti lanangan wadonan kaya kowe. Maryam enggak lah. Maka ketika didatangi orang asing, ada wong asing teka ini a'udzu birrahmani apa kowe intaku. Pokoknya jangan sampai kayak nu kowe medeni temen wong lanang mereke nyong gitu kan. Yang dia selama ini yang mendekati dia kan berarti kan orang-orang yang sudah dikenal, yang mengasuh pamannya itu Zakaria dan lain-lainnya yang biasa berjamaah di masjid itu. Tapi di sini malaikat mendatangi Nabi Maryam kemudian menyampaikan bahwa saya ini utusan Tuhanmu, jangan khawatir, jangan takut, saya nggak ngapa-ngapain gitu kan di sini. Tapi di sini hanya di ayat ini hanya dijelaskan idz qalatil malaikatu ya Maryamu, ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, bahwa Allah memberi kabar gembira, bi kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, dengan ini terjemahan tafsirnya ay bi mauludin yahsulu bi kalimati minallahi bila wasitati abin, bahwa Maryam, aku datang memberi kabar bahagia bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki dengan perantaraan
kalimatnya Allah tanpa ada ayah. Lalu langsung dikasih nama sama Allah, namanya nanti Isa bin Maryam. Nah, maka juga ayat ini juga bisa menjadi landasan dalam hukum Islam. Nek anak wong anak bayi lahir kok biyunge ora duwe bojo, wonten mboten? Akeh. Di bojo ora kok manak. Ya ora di bojo wong anu kaya-kayaan kok gitu. Maka dalam hukum Indonesia itu enggak boleh diatasnamakan bapaknya, binnya. Saya juga pernah ya baru-baru pertama pernah nulis ijazah nama anak bin biyunge. Berarti ki ben aki lahir ora duwe rama. Sehingga wong lanang yang menjadi perantara lahire bocah bayi nek bukan karena ikatan nikah ora bisa disebut enggak disebut ayahnya lah gitulah gampangannya. Enggak boleh jadi wali. Bukan anak bapaknya, anak biyunge kuwe. Tapi kalau sini jelas memang tanpa ayah. Yubashshiru kabar gembira kepada sesuatu yang belum terjadi. Maryam kowe arep nembe arep. Ini kabar gembira itu kabar yang nembe arep. Nah, kalau yang memberi kabar malaikat, orang mungkin malaikat yang lombo. Mesti ngabari kabar nyung kadang-kadang jebule ora. Jadi kalau kita mendapat kabar gembira, kalau saya misal kayak ini mobil jenengan ana sing arep wani rega jare jenengan njaluk 150 wis ana sing 120 malah kowe. Oh, alhamdulillah ya wis iki golek mobil maning sing rega 120. Jebule mobil wis digantine mobil sing lawas ora sida. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi itu jangan dianggap terjadi. Sebab ya bisa aja namanya nembe arep kan bisa ora. Angger malaikat orang lomboni jelas. Malaikat enggak ada ceritanya malaikat bohong. Ya walaupun kita tidak berniat membohongi kan wingi jerean nembe jere. Kadang-kadang itu kita susahnya begitu anu kedadian wis dianggap kedadian. Ki ngesuk jenengan arep pulih bantuan 15 juta. Wis iki bon kurang entek 15 juta jebule peh ora sida. Ya kelenger dewek. Sabar nah pangat ini bener-bener kecekel iku kowe lah. Ini kadang-kadang kita ya manusia kayak gitu sih ya. Ya mudah-mudahan itu kita belajar juga bahwa kalau malaikat jelas tidak bohong. Makanya langsung Maryam menanyakan anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar. Jadi Allah kabarkan lewat malaikat Jibril bahwa kamu Maryam akan punya anak yang tidak perlu melalui perantaran orang laki-laki gitu kan. Karena hukum Allah tadi normalnya kan hukum sebab akibat. Karena kerjasama yang baik bapak sama ibunya jadi anak kan gitu. Tetapi kalau Allah kekuasaan mutlak ya nu bisa baik sesuai. Misalnya apa? Kekuasaan sebab akibatnya yang namanya hukum Allah, api panas. Tapi ketika membakar Ibrahim, karena Allah mau api adem kowe. Ya adem. Itu menjadi kita tambah mantap bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi tidak putus asa, tidak sombong. Putus asanya apa? Wah, wis bolak-balik kayak gitu, ora bisa, wis nyerah. Sombong wis nyong bisa kayak gitu karena nyong tanpa melibatkan Allah. Itu kan korun yang begitu. Ya kan? Jadi kalau ana wong kok ora sombong, ora putus asa, uripe semangat tapi tetap rendah hati. Tapi anggar tidak meyakini, tidak memahami kekuasaan Allah, wis pas gagal, stres. Kan ada orang kemarin beberapa saat yang lu pernah lihat, ana wong jago bupati, duitnya kan tak akeh. Sing jenenge nyalon bupati nek ora ya ora lara kepilih apa ora kepilih. Barang ora kepilih gemblung. Ngendi-ngendi cawetan tok. Lah berarti kan karena tidak menyadari aturan ini. Maka ketika istri saya operasi di Purwokerto,
Mas ngerti operasi ini gagal kepriwe? Ya pokoknya ini operasi cuma 2 kemungkinan. Siap apa ora ya? Siap gagal, siap sukses gitu aja. Karuan kepengine ta iya. Nangis uli-uli, wah gagal, sing penting jangan putus asa. Itu aja Nabi Muhammad tidak berhasil mewasilai pamannya masuk Islam ya disebut amul husni, tapi kan ana upate. Kowe ora bisa kudu hakmu, wilayahku jadi campuri. Kan gitu Gusti Allah gitu. Nah, ini di sini memberi kabar bahwa akan punya anak wajihan fid dunya wal akhirah, yang menjadi, kalau diterjemahkan di sini terjemahannya itu apa wajihan fid dunya wal akhirah, menjadi sayyidan wa mu'azzaman fihima, menjadi penghulu, menjadi manusia utama di dunia dan di akhirat, diagungkan dan keduanya. Ismuhu al-Masih wa Isa bin Maryam, ismu Isa wa laqabuhu al-Masih. Namanya Isa tapi panggilannya sebutannya al-Masih. Kalau bahasa Bible itu yang diurapi, dilus seperti diurapi itu. Makanya kalau ada orang masuk Kristen biasanya dibaptis terus diciprati karo banyu suci apa kaya lah, yang ngono bahasanya ablution namanya itu. Makanya kalau saya membahas Inggris kan wudu, kalau pakai take ablution nanti apa take wudu aja gitu. Wong Islam seluruh dunia mesti ngerti wudu gitu. Bahkan kemarin saya lihat video ada orang Austria, sebenarnya udah suka 2020 apa ya, tapi baru lihat kemarin. Namanya Wilhelm Ott apa sapalah. Dia kecilnya 2 tahun ibunya meninggal. Akibatnya bapaknya stres, minum-minum terus gitu. Akhirnya dia tumbuh jadi orang yang kurang kasih sayang lah sama kakaknya, akhirnya berusaha. Terus saya umur 15 tahun itu tukang gelut nang dalan, preman. Umur 20 tahun mlebu penjara. Tapi akhirnya di penjara dia kenal dengan orang Islam. Orang Islamnya orang ISIS. Orang ISIS kuwi orang yang menganggap pokoknya semua wong kafir pateni kabeh kuwi. Kan ada orang-orang Islam yang kadang hanya memandang ayat Quran sepotong-sepotong. Qatilul ladzina yalumul kufar. Pateni be wong kafir yang parakmu nang dibaen. Padahal di ayat yang lain ada ayat yang melarang begitu. Nah, akhirnya dia setelah baca Quran kotone dadi tambah sengit Islam koyo kiye. Tapi bareng dia sudah keluar penjara, dia membuat latihan untuk anak-anak bermain tinju. Di situ ada anak-anaknya wong Islam, ketika datang diantar ibunya, dia cium tangan sama ibunya juga menciumnya. Itu dia akan mencari kasih sayang intine. Ugi nang Islam iki berarti ki sing kaya Islam ora bener ya. Akhirnya dia tertarik dengan Islamnya anak kecil tadi dan ibunya, dan Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Umurnya 40 tahun sepit. Dia ke Jakarta, diundang sama Untung itu, Ari Untung, diundang lagi yang baru sepit. Umur 40 tahun sepit. Itu kalau Allah mau kasih hidayah ya memang itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa untuk mengambil alih kekuasaan ataupun wilayahnya Allah dalam hal memberi hidayah. Kita bisanya hanya meminta tambahan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita minta terus itu. Nah, ini jadi kembali kepada kisah Musa. Isa adalah menjadi orang yang terkemuka. Wa minal muqarrabin, dan Isa di sisi Allah termasuk orang yang dekat kepada Allah. Sudah dikabari bahwa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ayat tiflan qabla waqtil kalam wa yukallimuhum kahlan. Jadi makna yukallimun nasa fi hatainil halataini kalamul anbiya min wa tafawut bainal halit tufulah wa halatil kuhulah. Jadi Nabi Isa itu sudah dikabari bahwa sebelum lahir Nabi Isa akan bisa ngomong, masih bayi. Terus bagaimana perasaan ketika Maryam mendapat kabar gembira, yang menurut Al-Quran kabar gembira, menurut malaikat kabar gembira, menurut Allah kabar gembira. Si
Maryam menerimanya jadi kabar gembira enggak? Lah senang apa enggak? Cerita yang pernah jenengan ketahui ketika Maryam mendapat kabar akan hamil tanpa suami, kemudian sampai dia hamil sampai melahirkan, ceritanya Maryam senang enggak? Bukan hanya bingung. Ya bingung sekali. Sampai ada kata-kata kayaknya mati baik kayaknya ya itu. Artinya gini sahabat, kita ambil pelajaran bahwa kalau yang Allah putuskan pasti yang terbaik. Meskipun kita menerimanya kadang-kadang kurang yakin. Maka ketika misalnya kita dihadapkan sebuah pilihan, sudah berusaha beristikharah, berusaha cari informasi nganang-ngene, ternyata sing kedadian sing ora pati dikarepaken, baliklah cepat pikirannya. Oke, mesti sing terbaik. Saya pernah menceritakan seorang teman saya, sahabat saya yang banyak menolong saya, sudah almarhumah, semoga kuburnya dijembarkan. Namanya Siti Salamah. Siti Salamah ini ketika jadi sanawiyah dengan saya itu kelas 1, kelas 2 sanawiyah, rankingnya gue uber-uberan. Kalau Cawu ini Siti Salamah ranking 1 seluruh kelas 1. Nyong masa nyong sing kudune aja bayar lah. Cawu besoknya aku gantian ranking 1. Itu berikutnya Salamah lagi gitu. Itu beruberan. Itu satu hari ketika sudah lulus aliyah, dia bingung. Bingungnya yalah nyong urung ora bisa kuliah. Anak sing tak senengi ketone kok kaya nu ora, anak sing pada-padane seneng maksudnya, seneng kancane. Nyong seneng kancaku kaya seneng nyong, tapi ketone beli seneng kaya nu seneng-senenge bocah nontok. Iki bocah wadon nang remutan sekolah iki bingung, Bu. Setelah lulus SMA arep ngapa? Wong adekku lho kelakon. Wis umur pira ya? 24 apa pira lah. Ngomong mari nyong wong kula aja bocah malah adekku lho pingsan. Bukan stres, gejol-gejol, kejang-kejang. Kalau mau rumah sakit Fatimah, dokternya enggak apa-apa Mas, ini enggak apa-apa. Takut enggak pusing apa wong. Nang apa-apa kok jadi kejang-kejang. Mas nyong kepikiran kok ngerjenengan bojo sing ngurusi nyong sapa. Boleh. Pada tidak tamatane itu sampai stres begitunya. Terus Mas dene nyong ora ana sing gelem karo nyong apa ya, nyong anake ora duwe apa ya lah. Pak lah kae karangane didol sithik kok omahe dandani lah. Yang ana karo sing tuku kae tanah padone didol. Ora sing gelem tuku. Udu kaya gue udu lah. Apa karena nyong ora kuliah apa ya Mas udu? Lah kae kancane Mbak Uung wis sarjana kepala sekolah Al Azhar. Ya ayu wis prene urung bojo, berarti kan udah karena ora kuliah, urung ketemu wonge. Itu yang akhirnya dia sekarang suaminya sekcam, sekretaris camat Sidarja. Tuh. Di Salamah ini bingung. Mandeng sing diarep-arep lamar ketene ora ana berita apa-apa. Teka sing lamar. Tapi segera berpikir lah, bukan ugene sing lebih apik jajal istikharah gitu. Dilalai dibolak-balik istikharah sing diwe tanda bocah lanang sing ora disenengi paen. Akhirnya ceritanya wis lah insyaallah mudah-mudahan sing terbaik diterima dan ternyata alhamdulillah sampai akhir hayat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang anak-anaknya juga sukses meskipun ternyata Allah berkehendak Siti Salamah meninggal dunia lebih dulu pada saat Mbak Uung opnam di Fatimah. Jadi saya sedang menunggu Mbak Uung opnam, teman-teman sebagian ke Jakarta untuk besuk rencananya, di pertengahan jalan dikabari malah jadinya takziah. Itu kisah bagaimana kalau kita sudah berusaha meminta dipilihkan sama Allah, meskipun ternyata ketone orangnya nyenengi, ora pas, bismillah, insyaallah ge sing terbaik. Bismillah.
Walaupun mandan awalnya nanti perkara apalagi namanya hubungan dengan manusia yang menjadikan seseorang senang tidak senang. Ya kalau Allah mau kan saking gampangnya lah. Ya nyatanya siapa itu Firaun yang pokoknya anggaran bayi lanang pokoknya pateni. Ternyata begitu Musa arti pateni. Lah ajak aja kowe Mas, lawang jawab orang di anak lanang ya mending di anak lanang. Iya ya Pak ya. Ya wis lah rasa pateni wis diasuh bae. Berarti kan Allah menaruh rasa senang, rasa cinta dalam hatinya Firaun untuk senang pada Musa kecil. Begitu. Ini yang kadang-kadang kita tidak begitu yakin akan pilihan Allah. Nah, Maryam juga begitu. Lah, nyong ngerti anak mana kinya golong pe ora gitu. Maka di sini Maryam menanyakan, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Maryam menjawab ucapan malaikat Jibril, anna yakunu li walad, bagaimana nyong bisa duwe anak wong duwe disenggol wong lanang be urung tahu kok gitu. Ai kaifayatinil walad wa ana lastu bima bidzati zaujin. Kepilih nyong duwe anak duwe bojo pe ora gitu. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya si malaikat menjelaskan, Allah itu akan melakukan, akan mengerjakan, akan menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Ya kalau dipikir-pikir lah, kowe duwe anak ora duwe bojo gampang Gusti Allah gawe anak. Ngadam ora naraman ora biyu beda dadi. Tapi kalau yang ahlinya ilmunya ilmu sababiyah, kowe ora bener, kowe ora ana ceritane. Ana wong lahir apa ana wong ana digawe ora narama biyunge. Mesti kabeh ya ana. Dadi Adam ya enggak gawe buku. Ternyata Adam punya ayah ibu. Timbul teori evolusi mien-miene gue nu bangsa ketrek. Orang percaya teman kita diajarkan bahwa kalau Allah mau, pokoknya tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Kun fayakun, dadilah. Meskipun ada yang menjawabnya kun fayakun kan orang ujuk-ujuk lah. Ya ujuk-ujuk kalau misalnya kayak tadi apa apinya panas. Sing ngurupna genine ya keseromong, ih panas. Tapi ya narukuni bardan, api adem. Ya ujuk-ujuk adem priwe. Ijik-ijik cilik, Pak. Ijik cilik, ujuk-ujuk gede. Iya, bukan sihir kayak tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular, bukan sihir. Kenapa kok bukan sihir? Karena orang-orang ahli sihir tahu bahwa itu bukan sihir, kan gitu. Kita kan nggak tahu, oh anak wong hilang, sihir gue. Kita taunya bahwa tongkatnya Nabi Musa jadi ular bukan karena sihir, adalah karena pernyataan ahli-ahli sihir. Ahli sihir kan melemparkan tali, kayak udah. Diprotes sama kau caranya bulan. Tapi mereka menyatakan, oh ini mah bukan sihir. Kalau gitu kemudian jadi percaya. Itu namanya bahwa pernyataan Allah kun fayakun bisa saja kalau Allah berkehendak ya langsung orang dadak nunggu. Maka ada dua pemahaman tadi, kekuasaan Allah itu ada yang sifatnya sababiyah, likulli syai'in sababa, tapi ada yang mutlak. Termasuk Maryam hamil tanpa disentuh laki-laki. Karena itu bagi Allah mudah, idza qada amran fa inna ma yaqulahu kun fayakun. Ketika Allah memutuskan sesuatu, maka ia cuma hanya mengatakan jadilah maka jadilah. Meskipun sekali lagi ada orang yang memahami bahwa terjadinya Allah itu ya ada sebabnya. Kayak nang apa? Kayak wingi ninggal nang apa? Ketahu anu kae wingi serangan jantung. Lah sing pas yo gue lah. Sing pas jatahe entek. Kan ya. Lah ya kalau yang namanya ada orang meninggal, tadi dikatakan bahwa kalau Allah menghendaki seseorang meninggal, Allah akan ciptakan sebabnya. Tetapi
walaupun seluruh dokter sedunia mengobati sakitnya orang yang kena penyakit tadi sampai meninggal, nek putune meninggal ya ora mari, gitu aja. Cuman kita memang disuruh belajar itu aja, tapi pol-polane ya wis. Makanya pol-polane ya Allah menghendaki ya sudah, jangan protes karena Allah sudah pasti tidak mungkin berbuat aniaya kepada siapapun. Wa ma kanallahu dzulman lil 'abid, apalagi kepada hambanya enggak berbuat aniaya. Ini kan kalau kita menyadari konsep berpikir ini, insya Allah menghadapi dunia ini sebelum kita mati itu enteng-enteng saja. Cuman kan seringnya kelalen, sehingga gampangnya nyalana wong liya. Itu pancen aja kayak kue, kayak kon diizinin Gusti Allah kon kayak kue, ora mungkin kejadian. Mesti nu anak hikmah nang mburi nang apa kue kira-kira, begitu belajar kita itu. Ya, makanya ada ungkapan kan bahwa ma asoba min musibatin fa bi idznillah walladin wal terusnya apa ya, wal mukminu kayaknya. Pokoknya sing kemudian ya dikolbah. Jadi apapun musibah siapa, musibah gue apa bae sing ora nyenengi lah, apa bae sing ora nyenengi, gue pilek gue kecocok gue apa. Itu pasti terjadi atas izin Allah. Angger wong sing beriman kepada Allah dengan sempurna, dengan iman yang benar, mesti atine dibimbing bagaimana cara menghadapi musibah itu. Antara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ketika saya teringat, weh Nur Hamdan didampingi mbok pingsan nang dalan. Wonten sing emutan. Anak kula sing pertama ninggal, kula ngucap alhamdulillah. Innalillahi disit. Bojo kula takon, "Priye Mas anak kita?" Alhamdulillah, insyaallah diberikan yang terbaik. Ninggal. Putune Mbah Umam pertama lanang. Ganteng pisan. Wong biyunge ganteng, ibune ganteng. Kula serius ora tau ngaku gagal. Ngono moto nang di kanteng ora ana babar blas. Kan secara biologis itu gen itu Pak. Genetika, keturunan itu dominan biyunge lho. Mulai dadiah biyung sing solihah kayak Maryam. Genetika bisa kromosom ilmu biologi itu menurutnya. Makanya ada ungkapan monggo dicari Google, takhayyaru linutafikum fa inal araqat dasas gitu, bahwa gen itu menurun. Ya, karena biyungnya ayu ya anaknya ora ayu ganteng gitu aja kayak ceritanya sing ana wong sarjana pinter banget. Sarjana pinter tapi elek banget. Wong pinter jelas pikirannya aduh wis nyong nasibe mung dadi wong elek ya aja ngasih anakku melu elek. Dadi nyong kudu golek biyung, golek bojo sing pinter karo ayu. Tapi yang angel wong-wonge belek. Wadone ayu pinter ditareni. Makasih ya, maaf. Yatine sing ganteng pinter pirang pira. Akhirnya putus asa, bukan putus asa, menyerah keadaan. Wis lah golek sing ayu pinter angel banget. Ya wis sing penting ayu lah. Elek ora apa-apa. Muga-muga ngemben ayu gandenge tiru biyunge, pintere tiru ramane. Kalingane bareng duwe anak. Eleke tiru ramane, ongone tiru biyunge. Bingung melasi gurune. Melasi bocah napa melasi gurune, Bu? Lah mboten temen. Nek bocah on, mboten tahu rasa melas. Enjoy aja, sing penting madang wareg ayem. Asli ngono. Jeneng dadi guru sing ngerti. Anak bocah kok one pol ora tau risau, ora tau kuwatir mben uripe kepriwe, tahun ngarep usaha apa, sekolah mengendi ora. Sing penting mangga sekolah disangoni wareg ayem. Ngene. Mulai dadi wong goblok bae men ayem. Nek otaknya mboten, soalnya otaknya mboten tekan iki aduh.
Tapi nek wong Islam diperintah wal tandur nafsun ma qaddamat ligut. Mikire kon sing adoh iki lho. Mboten nonton sira kadoan mau akhirat kowe adoh ya perek. Dipikiraken dengan kekuasaan Allah, yakinlah Allah kalau kita mau, Allah mau ketemu irodahnya Allah dengan irodah kita, jadilah gitu kan. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita mengenai kun fayakunnya Allah. Ya, kita tinggal bagaimana membuat kunnya Allah, sehingga ada orang membuat buku kun baitullah. Ada tuh buku-buku itu bagi orang yang kepengen ke Masjidil Haram, seprene urung bisa-bisa kon tuku buku kun baitullah gitu. Monggo menjenengan sing kepengen tuku bukune. Kula mboten adol. Ana wong gawe buku wonten sing adol kun baitullah gitu. Kan bahasanya kan wabtahu ilaihil wasilah. Silakan carilah sarananya. Carilah wasilahnya. Ana sing wasilahe gratisi tukang becak, tukang becak, gratis tukang becak. Tukang becak gratisi penumpang. Kan ono cerita tukang becak kepengin banget lunga kaji atau umroh lah minimal. Nabung ora uli-uli duite lah wong becak oleh pira. Akhirnya bismillah lah. Nyompoke berikrar saben dina Jumat sapa baen wis tekadnya. Sapa bae sing numpak becak utek gratisi ora usah bayar. Berbulan-bulan deh Allah sudah berkehendak kun fayakun kowe mangkat ngene. Penumpangnya arep bayar mboten usah Pak. Matur nuwun kula anu beriklan. Jenengan tumben-tumbenen dene kae kono kepresi. Kula kepengin wong sing jane mrikon. Sik wis. Ayo. Nah, ternyata sing biayani penumpang. Wonten. Ono ning dadi bakul bubur, ibu-ibu malah apal tukang bubur naik gaji. Tapi di antara mereka semua yang udah berangkat ke sana punya kesamaan, Bu. Kesamaannya adalah satu ingin, dua yakin. Nah ini maksudnya kadang yakinnya belum sampai. Yakin sih yakin, tapi ketone orang mungkin temen ya. Asli ini. Niki memahami kun fayakunnya Gusti Allah. Asal ketemu, silahkan carilah wasilah. Bandreng cara bahasa bandreng kepengin konyol kepengin banget luang kaji sinom keturutan 40 piru malah 40 mangkat. Mau kepengin teng Mekah kabeh? Cepetan ayo. Kula kepengin banget. Tapi kula prioritas, maksudnya kula kepengin pertama seniki ya nyokol anak bocah nanti ya setekane lah. Minimal ya syukur-syukur wong ramane PS2 mas saya anaknya S1 ketene wah temen lah. Kula mikirin biyen, ora mikir biaya-biayane. Ramaku tahun 55 lulus aliyah. Masa nyong 86 lulus aliyah tok lah. Bismillah kuliah ku ana dalan. 10 tahun nang Jakarta nganti bingung arep kepriwe barang. Nah, gini ramane S2 mas anaknya S1 be ora lah. Prioritas pertama itu. Yang kedua, ya syukur pisan rama bingung lunga kaji masa anak ora pasti lunga kaji lah. Yang ketiga, biyunge umroh ping pindho, ya haji ora umroh. Ramane memekah ping 3, masa bismillah lah. Kapan-kapan ya mau berenam lah kita karo anak-anak pada mau umroh kabeh. Pada monggo golek dalan dewek-dewek ayo mangat bareng ya kena. Oke, maka sebagai bisyarah, sebagai motivasi saja bahwa insya Allah pertama dengan kita meyakini kun fayakunnya Allah, kalau kita niat baik, kemudian kita menjiwai bahwa ayat kula sing paling favorit banget niku nek masalah usaha niku teng surat Al-Ankabut terakhir nggih. Kula pun tulisaken teng skripsi teng sesi teng Pak kula paling panjenengan. Monggo tinggo niku. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Sesungguhnya wong sing temen jahadu ku ora dewekan berarti. Jahadu ku bareng-bareng. Berkomunikasi dengan orang sebagainya. Sungguh-sungguh menemui Allah pasti aku kasih tunjuk jalannya. Kula goleki dalan kepengin kuliah 5 tahun ning Jakarta goleki dalan kepengin kuliah. Barang pun bukan barang teneng.
Goleti dalane niku ketemune niku yakine barang pun setengah tahun. Oh, piye kayane dalane. Barang pun ketemu dalane nembe bisa dilakoni barang 4 tahun. Wis nemu nembe 4 tahun bisa ketalakoni. Kulo kan teng Jakarta itu naik ketemu satu tok. Tapi nang pagedene kowe sik kira kepriwe. Padahal kalau ditawari masuk IAIN Semarang tanpa tes. Ngurangi siji. Tapi bulan-bulan gue pendet. Mikirin terus kepriwe duitnya mau bisa kepriwe lah. Elek ini kemudian. Sehingga kalau tekad nyong arah meng Jakarta, pengen kuliah bunang di Bukapan. Itu 6 bulan teng Jakarta, bingung kok bendino. Kayak usaha, anggaran esuk-esuk ngepel. Kemudian wong sing ditumpangi, wong rawan-rawan gosok. Wong ngerbengi mulang anake, bonusnya diparingi mam kali tilem teng mriku. Orawan lamar surat, bulet lamaran endi mengana-ngana, lamar apa. 6 bulan urung muli dalan. Kok bingung. Wis kepriwe 6 bulan ngene ora bisa kuliah. Lah wis bismillah nyuwun bakul es lah. Takon kangane, "Kang, nek dol es kepriwe?" Dodol es ya disuruh, anggo disuruh terus kesel ya manggon kok nang ndi mangkal gitu. Ya wis lah bismillah ge nyontakan ngasih akhir bulan ora pun genah dalane ora kepriwe, nek kedai bakul es bae lah. Nah, ternyata Gusti Allah mungkin deleng, "Ha, ge wis cukup ujiane." Kae daftar tes nang kana. Biayane kok sekolah sebulan 10.000. Sana asramane mangan barang. Wong ora bisa bayar dewek ya bayarna. Wonten niku. Nah, terus kayane iki dalane daftar. Iku sanes kuliah sebutane, daftar ngaji. Jenengane teng pondoknya Mahat Ali, pesantren tinggi. Menang, daftar, lulus. Tapi ternyata sakit kuliah, niku ngaji teng mriku. Nah ini ngajine antara niki kados niki bangsane alhamdulillah. Niki menjadi sebuah mugi-mugi menjadi sebuah motivasi nek anak kemauan ya anak dalan. Bahkan bukan anak, kalau ada kemauan pasti banyak jalan. Nek orang nak kemauan ya banyak alasan. Apa bae sing apik niku mbok Mas Nasri usahakan nanti bisa sampai doktor. Ada jalan. Pasti ada jalan. Tapi ya kuwi dalane ora kudu kaya jalan tol kabeh. Cara kula memotivasi putra-putri panjenengan kula sadaya, nggih, nyong sing ranking siji nang Alia dari 150 orangan. Gue bisa kuliah ben nyong ngenteni nganti golek dalan nganti 5 tahun. Kowe nembe sedina wis lanyong kaya ora bisa kuliah lah ora biayane waduh. Kurang yang pira maling kita artinya harus punya semangat ya nggak mesti lah, nggak mesti bahwa ada kalau Allah kun fayakun berkenan kan ya siapa saja bisa. Jangan sampai kita punya prinsip arep nyekolah anake alasannya orang duwe biaya. Atau anaknya orang gelem berarti anaknya ya kurang termotivasi. Karena mencari ilmu itu wajib. Ya memang tidak harus dikuliahan. Dimanapun yang penting mau belajar. Banyak nggak pakai kuliah tapi jadi orang hebat. Intinya belajar. Masalahnya cuma kalau sekolah itu kita mencarikan teman. Dulu kadang lu diprotes, anaknya guru MTS, anaknya sekolah nang MTS, mawi MTS ora kebijakan. Kebijakannya umpamane iki bocah sekolah MTS kowe kudune sedina ngapalna setor halaman. Nek ora munggah. Wani apa ora? Ora wani. Tapi ketika anak saya sekolahkan, "Nak, kamu sehari setor 1 halaman ya." Siap gitu. Kabeh kancane gelem. Sebab sing apik niku abot. Gunten kanca niku pentingnya luar biasa, bahkan Islam mengajarkan aljar qoblat dar. Nek arep milih omah tilik dipelajari disi tangga-tanggane pada kaya ngapa. Niku pertama. Almar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhalihu. Cara orang beragama itu mesti arep ora pati kado karo kancane. Sampai para ahli, kue anggar kue ndek utang mesti kancamu pada ndek utang kue ngambil baen. Yo bener. Kabeh kebanyakan itu jaran sulit ya. Meskipun ada ajaran kue dadi wong kaya iwak. Senajan banyu segara asin iwake ora melu asin tapi
Gajah wis mentas, ora nang laut, ben diasini mati. Ngurip ya mati diasini. Nah. Iwak urip nang laut ora melu asin. Ini kan yang itu tingkat tinggi ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan bantuan oleh Allah menjadi orang yang seperti itu, yang tidak gampang tukmel. Tukmel apa? Tukmel sih apa? Melutrok, melutrok ya. Tukmel berarti bukan tukmel. Oke, artinya pun tadi bahwa memahami kun fayakunnya Allah tidak hanya harus melalui sabab, tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak ya bisa langsung kejadian. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan kita bisa yakin menghadapi hidup ini dengan pertolongan Allah, bahwa apapun niat baik kita semoga Allah meridhoi dan diberikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup siang. Buat nonton pertanyaan, Bob. Cukup lah ya. Kita ingkang leres semata-mata Allah Subhanahu wa taala, mugi Allah paring hidayah, kita bisa meyakini, menghayati, mengamalkan, dan yang salah semata-mata keterbatasan saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.